Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, kita sudah membahas tentang berbagai source, berbagai sumber, bagaimana kita bisa mencari public dataset untuk diolah dengan berbagai algoritma di data mining. Nah, kita sudah mencari di BPS, Badan Pusat Statistik, kita sudah mencari di Kaggle. Nah, ini adalah part terakhir, part 3 of 3. Kita akan nyari di USAI Machine Learning. Bagi teman-teman yang belum melihat detail di Badan Statistik, boleh klik link yang ada di atas. Nah, kemarin juga saya sudah menjelaskan mencari dataset dan membedah di Kaggle bisa berupa data terstruktur, tidak terstruktur, bentuknya gambar, tabel, bentuknya teks gitu ya di Kaggle. Yang belum melihat silakan klik link yang ada di atas. Hari ini kita akan mencari di USAI Machine Learning. Oke, langsung saja. Jadi tujuannya sama ya, mencari ide gitu ya untuk penelitian atau publikasi. Nah, datasetnya kita cari karena kita udah belajar algoritmanya, udah belajar evaluasinya, udah belajar tentang softwarenya pakai RapidMiner. Nah, kita butuh datanya sekarang. Nah, USAI sendiri adalah kumpulan database, dia adalah rumahnya orang data mining, rumahnya orang data science. Di situ penuh dengan data yang public dataset yang bisa dipertanggungjawabkan, yang teman-teman bisa ambil dengan gratis dan bisa olah dengan berbagai ide algoritma gitu ya. Jadi nanti teman-teman silakan. Nah, ini adalah halaman depan dari USAI Machine Learning. Nah, enaknya dari USAI itu apa gitu ya? Akan kita bahas, buka langsung lewat browser. Oke, ini contohnya. Oke, kita langsung saja. Baik, ini kita sudah membuka browser, ketikkan USAI Machine Learning. Oke, nah ini adalah websitenya USAI Machine Learning Repository. Nah, di sini kita bisa lihat ada Late News, ada news dataset, most populer. Jadi ini data-data baru. Nah, ini menurut saya istimewanya dari USAI adalah dia diklasifikasikan dengan cukup jelas. Kemudian ada juga dataset yang sangat populer gitu ya, yang banyak di-download. Kita klik di view all dataset. Nah ini, jadi ada default task-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau butuh data untuk klasifikasi, tinggal klik di klasifikasi. Kalau mau clustering, tinggal klik di clustering. Nah, ini data-data yang bisa di clustering. Walaupun mungkin default task-nya bisa juga regression clustering, bisa juga yang lain gitu ya. Nah, delete juga di default task-nya. Kadang-kadang bisa dibuat dua algoritma sekaligus, misalnya prediksi dan klasifikasi. Nah, ini cukup lengkap. Kategorinya dikategorikan dengan cukup baik, ada teks juga, data tipe teks, ada juga ini instance, jadi jumlah datanya kurang dari 100 sampai 1000, lebih dari 1000. Nah, ini sudah terklasifikasikan dengan sangat baik menurut saya. Jadi teman-teman bisa ambil mana kira-kira yang eh, terbaik dan pengen kira-kira mau diolah gitu ya. Nah, kita coba yang hepatitis. Ini adalah untuk klasifikasi, diklik. Nah, di sini dijelaskan dataset karakteristiknya multivariate, lebih dari satu dari variabel, kemudian atributnya apa, tugasnya classification, jumlah datanya 155, kemudian jumlah atributnya 19, missing value-nya ada nggak? Oh, ada, yes. Berarti nanti jangan lupa untuk dibersihkan datanya dulu ya. Nah, di sini atribut information-nya ya. Nah, ini adalah nanti ada sekitar 19 ya tadi. Oh, oke, 19 dan outputnya yang class die are live ini. Oke, kemudian klik aja di data folder, diklik, kemudian pilih yang hepatitis data, kita download, kemudian hepatitis name, kita download. Oke, kemudian kita lihat, kita cari di bagian download ya, bagian download di sini hepatitis data, tinggal di rename aja .xls misalnya. Oke, di yes aja, dibuat
Excel, klik 2 kali. Jadi ini sudah muncul di sini. Nah, ini ini masih bentuknya CSV ya. Kalau kayak gini, kita buat lebih rapi, klik di A gitu, di blok, data, text to column, delimit, next, karena dipisahkan oleh koma, next, finish. Nah, kemudian bisa dirapikan lagi, silakan. ALTH, O, I. Nah, sudah rapi ya. Nah, tinggal dipakai saja, tinggal pakai. Nah, Bu, ini headernya mana? Nah, headernya ini tersimpan di ini ya, di yang tadi, di names. Nah, bisa cari di sama di rename aja, kemudian CSV misalnya. Oke, yes. Terbuka ya. Nah, ini ada banyak sekali keterangannya, source-nya dari mana, kemudian data ini dibuat, kemudian ada relevant information, number of attribute. Nah, atribut information-nya ini ada atribut katakanlah di sini ada fatigue, no atau yes dan yang lainnya. Dan ini ada banyak keterangan gitu ya. Missing attribute value indicated by. Nah, ini ada missing value-nya dan lain-lain. Nah, cukup lengkap ya. Ini nanti tinggal di copy aja yang di sini atributnya gitu ya. Atributnya di copy saja. Ini pakai cara yang manual ya. Jadi pakai cara yang manual. Karena kalau mau otomatis bisa sih pakai Python, mungkin bisa ya dicoba lain kali gitu ya. Oke, ini sudah tercopy di sini, jadi ini tinggal dimasukkan sesuai urutan ke atas ya, kelas X gini ya. Oke, dan seterusnya. Nanti silakan dipindahkan dari atribut-atribut ini ke atas sini sampai lengkap dan data siap dipakai. Jangan lupa harus dibersihkan. Ini banyak missing data. Bagi teman-teman di video sebelumnya saya sudah juga jelaskan tentang missing, bagaimana sih menghandle missing data dan lain-lain. Kalau belum silakan klik di data mining ya, di playlist data mining. Oke, itu salah satu cara kita ini pakai manual dulu. Teman-teman bisa coba pakai Python, itu lebih mudah, nggak manual seperti ini ya bukanya. Nah, terima kasih untuk hari ini. Semoga membawa manfaat. Terima kasih.